Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Sahabat sekalian, hafizakumullah. Saat ini saya masih berada di perkampungan Mispalah, di salah satu taman yang ada di kampung Mispalah ini. Saya ingin memanfaatkan peluang ini sejenak, rekan-rekan sekalian. Pertama, ingin memberikan penjelasan sedikit kepada rekan-rekan yang selama ini ternyata masih saja penasaran tentang kenapa sampai saya membuat nama akun Facebook. Bahkan belakangan ini saya juga menamakan akun YouTube saya dengan nama MNR Kanada. Sampai kemarin sempat saya tuangkan di salah satu postingan Facebook saya, dan postingan tersebut cukup banyak yang mengkomennya tentang kenapa nama akun saya itu sampai MNR Kanada. Di antara mereka yang mengkomen ini saya sebutkan di sini ya, supaya rekan-rekan sekalian mudah-mudahan bisa terhibur ya. Di antara yang pertama kali bertanya adalah Sidi Rifki. Kemudian Ustadz Muhammad Abdul Aziz. Ada juga rekan kita yang nama akun Facebooknya Mujtaba Ziyadah Fakot Hem. Ini apa ya? Nggak tahu ini hemnya ini. Jadi kayak mungkin mendehem gitu, hem. Kemudian ada juga Akhina Andriansyah. Kemudian ada Ade Hidayat, Mas Ade Hidayat. Ustadz Usep Abu Ahmad. Kemudian Sidi Muhammad Al-Mukhtar, Al-Mutahhar. Kemudian ada juga Ustadz Misbah Khair, Ustadz Fatih Al-Mufid, Syekh Titan, Ali Musid. Apa ini bacaannya? Ali Musid. Tuh, Ali Musid. Di bahasa ininya tulisannya bahasa Arab, Ali Musid ya. Kemudian ada juga Ustadz Syahri Gunawan, Ustadz Fatih Zikir, Nanang Adi. Banyak sekali yang komen ya, Masya Allah. Penasaran betul rekan-rekan ini kenapa saya nama Kanada ini ya. Edi Al-Muhibbi. Tuh, banyak banget. Kemudian ada Emberimba ya kan? Emberimba. Ustadz Jalaluddin. Kemudian ya ini juga, ini rekan kita masih ada di Mekah ini, Abu Ammar Al-Makki. Mungkin Ustadz Izu Makki tahu ya? Oh, belum tahu. Saya juga belum pernah ketemu dengan beliau, cuman beliau berada di kota Mekah. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa bertemu kopdar dengan Ustadz Abu Ammar Al-Makki. Kemudian Ustadz Syahrial, Ustadz Firdaus Suwadrif. Masya Allah, banyak ya. Pandu Bagak Arya. Wow, Pandu Bagak Arya ya, Pandu Bagak Arya. Kemudian Ahmad Husairi
Subhanallah, masya Allah rekan-rekan, semangat betul menanyakan kenapa saya sampai di akun saya ada sampai nama Kanadanya. Nah ini terakhir Ustadz Muhammad Faiz Husni Aulia. Nah ini nih semua rekan-rekan yang saat itu bertanya, penasaran kenapa akun saya dinamakan dengan Kanada. Ya begini rekan-rekan sekalian. Memang pertama kali saya membuat akun Facebook itu, paling pertama kali nama saya memang saya berikan nama MNR Kanada. Nah kalau MNR mungkin sudah jelas kawan-kawan, singkatan dari Munir ya. MNR itu singkatan dari Munir. Nah dulu kawan-kawan sekalian, karena ada Kanadanya, nama akun saya itu sampai orang-orang Kanada itu banyak sekali yang meng-add ya, banyak sekali yang meng-add akun saya, akun Facebook saya. Nah jadi dari situlah mereka bergulir menjadi terus penasaran sampai saat ini, karena belakangan saya kembali mengangkat nama tersebut di akun YouTube saya. Jawabannya singkat saja sebenarnya kawan-kawan. Ya yang pertama tadi MNR itu singkatan dari nama lengkap saya Munir. Adapun Kanada itu sebenarnya singkatan kawan-kawan ya. Itu sebenarnya juga singkatan. Nah, hanya saja singkatan ini berasal dari bahasa daerah saya, bahasa Lombok ya. Kanada itu singkatan dari Kanak Daya. Nah, Kanak Daya ini adalah bahasa Sasak, bahasa daerah saya, bahasa Lombok. Kalau di bahasa Indonesia kan, Kanak Daya itu artinya adalah anak Lombok atau putra Lombok Utara. Jadi MNR Kanada, Munir putra Lombok Utara. Nah itu kawan-kawan, jadi sudah jelas, kita sudah tidak penasaran lagi ya insya Allah. Jadi sekali lagi, MNR Kanada itu tafsirnya ya, penjelasannya adalah Munir Kanak Daya. Kanak Daya ini bahasa Sasak, bahasa daerah saya, bahasa Lombok, yang kalau di bahasa Indonesia kan menjadi putra Lombok Utara. Jadi Munir putra Lombok Utara, karena memang saya berdomisili di Lombok itu, di Lombok bagian utara. Lombok terdiri dari 4 bagian kawan-kawan. Pertama yang paling pojok timur itu dinamakan dengan Lombok Timur. Kemudian ada Lombok Tengah, lalu kemudian ada Lombok Barat, dan ini yang terkini rekan-rekan sekalian, Lombok Utara. Jadi kebetulan ya saya warga Lombok Utara. Jadi 4 kabupaten. Lombok itu terdiri dari 4 kabupaten, Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. Nah, sudah jelas ya insya Allah rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan sudah tidak ada penasaran lagi. Baik, Alhamdulillah, mumpung masih ada waktu ya. Ini sudah berapa menit ya Ustadz Izu, sudah berapa menit ini? Okay. Saya ingin bertabarukan ya dengan membacakan salah satu ayat Al-Quranul Karim. Kemudian juga saya ingin membacakan beberapa pesan-pesan baginda Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam terkait dengan as-siyam, puasa. Karena kita saat ini dalam menjalankan ibadah puasa yang merupakan salah satu di antara rukun Islam kita.
yaitu menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya, tidak henti-hentinya saya bersyukur yang luar biasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mengizinkan saya secara pribadi masih berada di tanah suci kota Makkah Al-Mukarramah yang sama-sama kita rindukan, sehingga tahun ini saya masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena kita tahu bersama rekan-rekan sekalian bahwasanya belakangan ini karena peraturan yang begitu mencuat, peraturan yang mendadak, sehingga banyak di antara rekan-rekan kita yang berasal dari berbagai pelosok di Indonesia, hampir semua rekan-rekan yang tadinya bersama keluarga di tanah suci kota Mekah ini, ya mereka nyaris semuanya kembali ke tanah air, ke kampung halaman, karena peraturan yang menekan kita, yang terus-menerus menekan, sehingga kita kebanyakan tidak mampu bersama keluarga di sini, sehingga kebanyakan di antara mereka pulang nihai semuanya, jadi tidak kembali lagi gitu. Cuman saya masih berspekulasi, dan saya mencoba untuk tetap di sini, dan saya akan mencoba seterusnya melihat kondisi, melihat keadaan. Mudah-mudahan kondisi ini segera normal kembali sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana semula, melayani tamu-tamu Allah, baik ketika mereka melaksanakan ibadah umrah ataupun ibadah haji. Baik rekan-rekan sekalian, tabarrukan bi ayatillahil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, surat Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu maulana al-azim. Ayat ini merupakan salah satu ayat yang menjadi landasan utama bahwasanya kita sebagai kaum muslimin, kaum mukminin berkewajiban melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, as-siyam, melaksanakan ibadah puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kewajiban ini pula di umat-umat yang terdahulu juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka, la'allakum tattaqun. Inti daripada tujuan kita diperintah, kita diwajibkan melaksanakan ibadah puasa ini agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan puncak kita dalam melaksanakan ibadah puasa ataupun ibadah-ibadah yang lain, sesungguhnya intisari dan puncak tujuannya itu adalah agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Adapun pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang melaksanakan ibadah puasa, kelebihan puasa dan lain sebagainya, sungguh banyak kita dapatkan. Banyak kita temukan di dalam kitab-kitab hadis yang telah disusun dengan begitu rapi oleh para ulama hadis, atau pembicaraan yang lebih luas, pembahasan yang lebih mendalam
maka itu kita temukan di dalam kitab-kitab fikih yang sudah disusun rapi oleh para pendahulu kita. Itu merupakan warisan yang tak terhingga, warisan yang sangat mahal, yang harus kita terus pelajari, yang harus kita pahami, sehingga kita betul-betul bisa melaksanakan ibadah puasa semestinya, ya, dan kita bisa mencapai tujuan puncaknya, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahumallah wa radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hadis yang bersumber dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu amali ibni Adam lahul hasanah bi ashri amsalha ila 700 dha'fin. Qala Allah azza wa jal illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Nah, ini pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, salah satunya dari sekian banyak pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu amal ibni Adam, seluruh amal perbuatan manusia, anak Adam, keturunan Nabi Adam alaihi salam, setiap satu kebaikan itu, ya, setiap satu kebaikan itu diberikan pahala, diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala bi ashri amsalha, 10 kali lipat. Jadi setiap satu kebaikan itu diganjar oleh Allah, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan 10 kali lipat rata-rata setiap amal kebajikan. Coba, ini bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, kaum muslimin khususnya. Jadi setiap melakukan satu kebaikan, maka mereka diganjar 10 kali lipat. Beda kalau seseorang melakukan keburukan, itu tidak dilipat gandakan keburukannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menderanya dengan satu keburukan. Nah, ini bukti yang sangat nyata kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Bahkan tidak berhenti sampai di situ, rekan-rekan sekalian, ila 700 dha'fin, bahkan di antara amal kebajikan itu Allah Subhanahu wa taala satu kebajikan itu diganjar, dibalas dengan berlipat-lipat ganda, ila 700 dha'fin, sampai 100 sampai 700 ganda. Nah, ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata, illa siyam, kecuali ibadah puasa. Nah, ini kehebatan puasa. Fa innahu li, sungguhnya puasa itu untukku. Ya, memang seluruh ibadah itu lillahi ta'ala. Seluruh amal kebajikan itu kita haturkan, kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini secara khusus Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang ibadah puasa seseorang yang ia tunaikan itu khusus untukku. Ini menunjukkan bahwasanya kekhususan, kespesialan, keistimewaan puasa itu sendiri, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutnya secara khusus, ya, tentang bahwasanya ganjaran puasa itu atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang melaksanakan ibadah puasa itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bih, dan aku langsung yang membalasnya, yang memberikan ganjarannya. Ya, tentu semua amal ibadah manusia, kaum muslimin, kaum mukminin, yang membalas
ganjaran daripada amal ibadah itu ya tentunya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sini dikhususkan secara gamblang, disebutkan secara spesial, secara istimewa. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah puasa itu berbeda dari ibadah-ibadah yang lain. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Jadi mereka meninggalkan keinginan-keinginan yang tidak baik atau keinginan-keinginan yang berlebihan. Wa ta'amahu, mereka meninggalkan makanannya, makan makanan yang begitu lezat, yang begitu menarik, yang begitu warna-warni. Wasyarabahu, begitu juga mereka meninggalkan dengan tulus minuman-minuman mereka min ajli, semata-mata karena menunaikan perintahku, semata-mata karena menjauhkan larangan-larangan. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ibadah puasa memang lain daripada yang lain, tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, kenapa? Di antara inti puncak daripada kenapa ibadah puasa ini sampai diagungkan begitu agung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya karena memang ibadah puasa inilah yang paling gampang, yang paling eksplisit menguraikan atau mempraktekkan, membuktikan bahwa diri seseorang melakukan ibadah itu tanpa riya, ya, tanpa ingin disanjung, tanpa ingin dilihat oleh seseorang mengerjakannya. Karena kita tidak tahu puasa itu bagaimana seseorang itu bisa membatalkan puasanya. Kita tidak tahu sama sekali, dan bagaimana seseorang bisa melaksanakan puasanya dengan semestinya. Seseorang tidak bisa tahu. Sekarang kita pakai masker, ya bisa saja ketika kita memanfaatkan masker itu kita bersembunyi untuk minum atau makan. Siapa yang lihat? Tapi karena seseorang ketika melaksanakan ibadah puasa benar-benar karena menjunjung, karena mematuhi, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, maka semua makanannya, semua keinginannya, semua minumannya yang begitu menarik, yang begitu lezat, semuanya ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali rekan-rekan sekalian, ya, kalau kita telusuri tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menguraikan tentang puasa ini, sungguh banyak sekali kita temukan. Namun ya, kalau kita ingin menemukannya lebih banyak, maka ya kita harus mendekati para ulama, mendekati para guru, mendekati para pakar yang ada di samping kiri kanan kita. Kadang kita itu menjadi aneh dengan adanya Facebook, dengan adanya grup-grup WhatsApp dan lain sebagainya. Kadang kita dengan sarana-sarana itu kita kadang melupakan apa yang sebenarnya. Kan gitu. Ya, sebenarnya kan di samping kiri kanan kita ada guru yang langsung bisa kita temui, bisa kita tanya. Nah, itulah namanya talaqi. Jadi ketika kita mengkonsumsi banyak grup, ketika kita punya Facebook, kita banyak sekali mendapatkan pencerahan-pencerahan di situ. Jangan sampai itu melupakan kita, melalaikan kita dari belajar dengan cara yang sebenarnya, yaitu hadir di majelis-majelis para ulama, di kediaman mereka, di majelis mereka, di pesantren mereka, di ma'had mereka. Jangan sampai kita terbawa arus, jangan sampai kita melupakan apa yang sebenarnya. Nah, ini mungkin barangkali salah satu pesan saya kepada diri saya sendiri dan kepada kita sekalian, supaya jangan sampai kita terbawa arus, lalai dengan grup-grup yang sudah kita miliki di alam maya, sehingga kita kadang tidak jarang melupakan cara belajar yang sebenarnya, yaitu berguru,
belajar pada guru yang ada di samping kiri kanan kita. Jadi memang kita harus mengakui bahwasanya kemajuan alat-alat mutakhir belakangan ini kadang ya seperti Facebook, seperti WhatsApp dan lain sebagainya kadang menjauhkan yang dekat ya, guru kita yang di samping kiri kanan menjadi jauh, dan sebaliknya mendekatkan yang jauh. Kita tidak kenal siapa dia memberikan penjelasan, tapi dia terus yang kita ikuti, lebih dominan kita mengikuti penjelasan, tapi kita lengah dari mengikuti penjelasan guru yang ada di samping kiri kanan kita. Nah, jangan sampai kita terjebak seperti itu, rekan-rekan sekalian, supaya kita tetap berada pada posisi kita yang sebenarnya, yaitu belajar yang benar pada guru yang ada di samping kiri kanan kita. Ya boleh saja kita berguru di alam maya, itu tidak salah, namun jangan sampai melengahkan kita, melalaikan kita, bahkan menghapus keinginan kita untuk melakukan belajar pada guru yang ada di samping kiri kanan kita. Mungkin sampai di sini dulu rekan-rekan sekalian. Insyaallah kita akan sambung kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.